Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah salat isya tarawih witir yang berbahagia. Yang pertama dan utama, nikmat Allah mari kita syukuri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Atas anugerahnya kita bersama bisa melaksanakan ibadah puasa di siang hari tadi dan ibadah tarawih sebagai kesempurnaan ibadah puasa. Semuanya hanyalah nugroho, anugerah, taufik dari Allah yang patut senantiasa kita syukuri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan ibadah sunnah, wasanna rasuluhu bil qiyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran sunnah di bulan Ramadan, ibadah tarawih. Mari kita lahirkan rasa cinta dan sekaligus melaksanakan perintah Allah, yakni membaca salat dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya tarawih witir yang dimuliakan Allah. Jadi baca sholawat itu perintah Allah dan membacanya sebagai cinta, dan redaksi sholawat beda-beda. Hanya sholawat yang asli sallallahu ala Muhammad itu sholawat asliyah atau sholawat Jibril. Sedangkan sholawat Ibrahimiyah seperti yang termaktub dalam tahiyat, dan masih banyak redaksi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, hanyalah memuji kebesaran dan kemuliaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah saya mendapatkan tugas di malam tarawih yang ke-4. Ini adalah ukhuwah, persaudaraan. Utamanya di negeri yang tercinta adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Karena memang kita di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika, bercampurnya suku, berbedanya agama, tetapi Islam harus mencerminkan rahmatan lil alamin. Utamanya kita sebagai umat Islam terhadap Islam yang lainnya itu pun harus memberikan uswah, memberikan contoh, sehingga orang lain pun akan simpati, orang lain akan empati dan tertarikkan kepada akhlakul karimah yang membawa kesejukan negeri yang heterogen. Inilah pentingnya. Maka Allah selalu menegaskan dan menguatkan di dalam persaudaraan, utamanya orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang yang beriman adalah saudara. Walau toh mungkin pemahaman satu dengan yang lain ada yang berbeda. Mungkin kita menuju ke Semarang, ada yang lewat Majapahit, ada yang lewat Alteri, mungkin ada yang lewat Pantura, tetapi akan sampai tujuan ke Semarang. Kalau orang non muslim banyak jalan menuju Roma, tetapi orang kita banyak jalan menuju Mekah. Mereka tukang becak, ia pun akan sampai ke Mekah karena niatan yang kuat. Belum tentu orang kaya karena tidak punya niat, maka pun gak akan mampu untuk ke sana karena semuanya hanya ridha Allah. Tetapi yang jelas banyak sekali menuju ke Mekah hanya mencari ibtighaan limardhatillah. Maka di sini pentinglah di dalam hidup
kehidupan di alam yang fana, berdampingan, yang berbeda agama, beraneka ragam suku, tetapi Islam harus memberikan jaminan tepo seliro. Ini yang penting. Oleh karenanya monggo kita sebagai Islam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad adalah tunduk. Aturan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengikuti sesuai dengan kemampuan kita. Ada keterangan ittaqillah haitsu mastata'ta. Takwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan. Tidaklah bisa Islam dilaksanakan secara abrakadabra, tetapi secara bertahap. Seperti kita melihat cerita sahabat Umar, Khulafaur Rasyidin yang kedua, apa yang terjadi waktu itu. Tetapi tidak serta-merta memberikan hukum semacam itu. Begitu juga kita. Seperti waktu itu Hadrati Syekh Muslih, ada orang yang kurang rajin sholatnya, sowan kepada kiai, wahai kiai, yang pertama aku silaturahim, yang kedua aku ingin biat torekoh, padahal sementara aku belum rajin untuk sholat. Apa jawaban kiai? Oke lah, kamu tetap biat, barangkali dengan biat akan rajin sholat. Inilah pengetahuan yang membahar, pengetahuan yang nyegoro, tidak doyikul fikri, tidak sempit dadanya, tetapi memberikan peluang. Barangkali dengan pembiatan torekoh, ia akan lebih semangat untuk jamaah sholatnya. Karena sholatul jamaah al-barokah, jamaah sholat fardu adalah berkah. Buktikan. Karena yang membawa kedamaian bukan karena kekayaan, tapi keberkahan itulah membawa kebahagiaan. Mungkin bukan karena derajatnya, mungkin pas-pasan rezekinya, mungkin tidak tinggi derajatnya, tetapi karena berkah maka hidupnya bahagia. Masyaallah hadirin jamaah sholat isya tarawih witir yang dimuliakan oleh Allah. Inilah penting persaudaraan, kita saling menghargai. Kalau toh kita puasa, harus kita menjaga mulut kita, menjaga watak kita, utamanya lobang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang paling berat adalah mulut, karena mulut adalah corong dari hati. Hati adalah tapungan dari kedua mata. Ketika tidak cocok pandangan mata, masuklah ke hati, keluarlah dari mulut. Maka dikuatkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung pada lisannya. Kalau hati tidak mampu untuk mengekangnya, maka lisan akan mengeluarkan kata-kata yang tidak didengar. Kalau sudah kata-kata tidak didengar, maka akanlah timbul permusuhan, bahkan akan menimbulkan pertengkaran. Inilah harus kita jauhi, apalagi di bulan puasa. Kita harus menjaga yang terbaik untuk persaudaraan. Perlu diketahui, catatan paling akhir, puasa niatlah sebelum tulu'ul fajri, sejak dari isya sampai sebelum imsak. Karena puasa Ramadan, jika panjenengan niat setelah imsak, sampean bagaikan kerja tidak dapat opah, ngeleh tapi tidak mendapat pahala, masih wajib qadha. Lain dengan puasa sunnah, pagi nggak ada sarapan, jam 10 nggak ada sarapan, langsung niat Ayyamul Bid, Ayyamul Isnin, Ayyamul Khamis masih bisa. Tapi kalau fardu adalah mabitun niat, nginep pakai niat. Sekarang niat masih boleh makan, kecuali sudah imsak. Inilah diantara ketentuan saum Ramadan. Yang kedua imsak, yang paling berat adalah imsak anis syahwat, mengekang hawa nafsu. Kalau hanya makan dan minum, mungkin hewan pun bisa. Tetapi manusia yang paling berat adalah mengekang hawa nafsu. Selalu apa yang dilihat akan selalu menjadikan gerakan hati kita. Oleh karenanya, monggo kita jaga puasa kita agar puasa yang baru beberapa hari kita senantiasa puasa kita menjadi puasa yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.